from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Hidup ini light audience seperti roda. Jika kita berada di permukaan roda, maka hidup kita akan berputar, naik turun, penuh pancaroba dan guncangan. Tapi makin kita menuruni permukaan roda menuju pusatnya, makin kecil guncangan yang kita alami. Dan jika kita ingin untuk mendapatkan ketenangan sempurna, hendaknya kita berupaya untuk berada di pusat putaran roda. Demikianlah light audience, jika kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup, hendaknya kita longgarkan sejauh mungkin keterikatan kita dengan apa-apa yang terjadi di luar kita. Jadikan hidup kita berpusat pada diri kita sendiri, pada hati kita yang merupakan pusat keberadaan kita. Jangan pertaruhkan kebahagiaan kita pada apa-apa yang dapat kita kuasai dan pada saat yang sama dapat lepas dari genggaman kita. Jangan pula hendaknya kita terombang-ambing oleh pancaroba kehidupan. Dalam setiap keadaan, kita upayakan agar kita tetap memegang kendali atas hidup kita dan menaklukkan kekuasaannya atas diri kita. Hanya dengan cara itu, light audience, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang langgeng, tak peduli masalah apa saja yang menimpa kita, tak peduli seberapa besar kehilangan kita. Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan dukungannya kepada kita. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Light Audience, kembali kita bertemu dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan ya, malam hari ini seperti biasa di setiap Kamis malam, edisi untuk hari ini 16 Desember 2010, kita akan kembali berproses bersama Siwo Agus Hidayat ya. Oke, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana suaranya? Bisa terdengar jelas ya Siwo ya? Kurang jelas juga ya. Oke, baik, seperti biasa Light Audience, Anda bisa menggunakan telepon kami untuk sharing bersama Siwo di nomor telepon 021-398-35906 ya. Sekali lagi di 398-35906. Silahkan, atau melalui SMS di 081-880-1058 ya. Sekali lagi di 081-880-1058. Silakan. Oke, kalau sudah ada yang ingin sharing dengan kita Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Sama Abias di Jakarta. Abias ya. Oke, Iya. silakan Mas Abias. Assalamualaikum Siwo. Siwo, saya ingin men-sharingkan tentang, tolong Siwo sharingkan tentang adil dan bijaksana. Gimana? Adil dan bijaksana. Sharingkan adil dan bijaksana ya. Tentang adil dan bijaksana bagi diri sendiri, bagi terhadap orang-orang yang berada di bawah kewajiban kita, bagi tetangga secara luas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima Mas Abias. kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Ya Siwo. Kok suaranya terputus-putus Siwo? Ya, halo. Gimana? Pertanyaannya adalah dari Mas Abias di Jakarta adalah bagaimana kita bisa adil dan bijaksana terhadap diri sendiri maupun lingkungan kita atau orang lain. Halo Siwo. Iya Siwo. Kelihatannya agak terputus-putus Siwo. Apa saya coba hubungi lagi Siwo ya?
Oke, baik, saya coba hubungi lagi Siwo. Baik, terima kasih. Ya, baik, Light Audience, sepertinya ada sedikit gangguan dengan jaringan telepon kami di sini, dan akan saya coba lagi hubungi Siwo Agus Hidayat, dan sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Light FM, the best Loy Station. Well, Light Audience, akhirnya sudah tersambungkan kembali dengan Siwo Agus Hidayat, dan mudah-mudahan kali ini hubungan kita melalui pesawat telepon ke Siwo Agus Hidayat tidak kembali mengalami gangguan ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Nah, sekarang luar biasa cakep Siwo. Udah lumayan. Sekarang cakep. Oke, kita lanjutkan Siwo. Tadi pertanyaan yang pertama dari Mas Abias di Jakarta. Dia menanyakan bagaimana, tolong disaringkan tentang adil dan bijaksana terhadap diri sendiri dan juga orang lain atau mungkin juga yang ada di sekitar kita. Begitu Siwo. Iya, saya ambil ya. Silakan. Tapi suaranya Mas Sam kecil banget nih. Kecil sekali ya? Iya. Oke, baik. Ya, kepada seluruh rekan-rekan di Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan semua, kita ketemu lagi, kita sharing kembali, dan semoga acara kita ini bisa kita fungsikan masing-masing diri kita agar bisa menambah dukungan, menambah support terhadap proses masing-masing kita. Tentu mutu dari proses kita dari hari ke hari sangat ditentukan dari mutu tujuan kita, mutu niat kita, dan juga mutu aktivitas kita. Setiap sesuatu yang adil pasti bermutu. Kalau tadi Mas Abias mengangkat masalah adil, ya adil pasti bijaksana, ya. Saya ingin mencoba berangkat dari definisi yang saya tahu, yang saya pahami tentang adil ini pada definisi yang paling global, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada fungsinya, memahami sesuatu sebagaimana mestinya,
dan mensikapi sesuatu sebagaimana mestinya. Atau ada juga yang membagi menjadi teoritis dan praktis. Sering juga disebut dengan ada kebijakan teoritis dan kebijakan praktis. Kebijakan teoritis itu memahami sesuatu sebagaimana adanya. Jadi bukan karena bias-bias subjektivitas kita, tapi kita memahami sesuatu itu ya sebagaimana adanya. Tujuan bagaimana kita mensikapi sesuatu itu sebagaimana mestinya. Saya ingin mengambil satu pengertian, satu definisi yang paling mudah itu. Siwo. Iya, kelihatannya suaranya rusak lagi, Siwo. Suaranya error lagi. Iya, coba Siwo coba dulu. Halo? Iya, Siwo. Ini masalahnya apa ya? Dari Iya, halo Siwo. Ya, sekarang bagus, silakan. Sekarang bagus? Iya, silakan. Ya, kita lanjut. Mungkin dengan satu kata itu secara global bisa mewakili makna yang dikandung dari adil itu, yaitu proporsional. Proporsional. Nanti bisa banyak kaitannya. Memberikan tugas kepada yang memang layak mengemban tugas, juga memberikan hak yang memang layak kepada yang berhak. Misalnya seperti itu. Nanti jabarannya menjadi banyak. Tapi saya tidak mau masuk kepada yang detail. Saya mau mengambil yang global saja. Bagaimana agar kita bisa adil? Pada skala yang ideal, kalau kita akan melakukan sesuatu yang adil, Siwo. halo? Kelihatannya mengalami gangguan lagi. Halo? Iya, Siwo. Halo? Iya, silakan, bagus sekarang. Ya, kita lanjut. Iya, silakan. Untuk kita bisa memahami sesuatu sebagaimana adanya, karena itu modal untuk bisa mensikapi sesuatu sebagaimana mestinya. Pada saat dua hal itu ada dalam diri kita, maka kita akan bisa bersikap adil. Jadi untuk bisa bersikap adil, saya men-sharingkan 2 poin, meskipun itu sangat global, yaitu yang pertama, kita bisa memahami sesuatu itu sebagaimana adanya. Ya, kadang-kadang kan begini, sesuatu saya pahami, tetapi di situ ada subjektivitas saya ikut bermain. Nah, itu menjadikan tidak adil. Karena kalau kita memahami sesuatu tidak sebagaimana adanya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Jadi memahami sesuatu sebagaimana adanya, baru kemudian bisa menindaklanjuti bagaimana kita mensikapi sesuatu itu semestinya, sebagaimana mestinya. Ya kayaknya 2 hal itu mudah diucapkan, tapi untuk bisa mencapai ke situ kayaknya tidak mudah. Yang pertama adalah masalah bagaimana kita memahami sesuatu itu sebagaimana adanya. Ini tidak mudah. Misalnya begini, kita memahami orang yang paling dekat dengan kita. Apakah itu mungkin saudara kandungnya, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin anaknya, atau mungkin suaminya, atau mungkin istrinya. Bagaimana kita untuk bisa bersikap adil kepadanya, itu harus
dimodali dengan saya memahami dia sebagaimana adanya. Kalau kita salah memahami dia, maka sikap kita pun akan dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap sesuatu itu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi perjuangan pertama untuk bisa adil adalah kita berusaha bisa memahami sebagaimana adanya terhadap sebuah komunitas. Bagaimana kita memahami komunitas itu sebagaimana adanya, bukan karena biasan-biasan yang ada pada subjektivitas saya. Ya, karena sering kita kalau kita hati-hati, kita sering melihat sesuatu, tapi sebelumnya kita sudah pasang kacamata. Ada kacamata baik sangka, ada kacamata buruk sangka, ada kacamata cinta, ada kacamata benci. Nah, itu sudah menjadi bentuk yang membuat kita tidak bisa memahami sesuatu sebagaimana adanya. Kalau kita sudah pasang kacamata kita di dalam melihat sesuatu, itu kacamatanya tidak netral, kacamatanya sudah hijau misalnya, maka semua akan ada bias hijaunya. Kalau kita memandang seseorang tapi kacamatanya juga sudah dengan ketidaksukaan, maka di situ akan terbias hal-hal yang menimbulkan subjektivitas ketidaksukaannya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kacamata sukanya, ya karena dia suka. Kalau siapa nih Gomblah misalnya dalam puisinya mengatakan kalau orang itu sudah terikat dengan cinta, ya cinta yang buta mungkin, maka kan bahkan tai kucing bisa rasanya coklat, gitu kan? Ya, kalau ada sudah hubungan itu saling percaya, itu banyak hal-hal yang bisa menjadi masalah tapi bisa menjadi netral, tidak jadi masalah. Dicubit katanya sayang, gitu ya. Tapi kalau kacamatanya itu sebalik dari itu, kacamata ketidaksukaan, suudzon, kacamata benci, maka apalagi dicubit. Dari dia jalan tidak nengok saja sudah ditafsirkan dengan negatif. Ya. Jadi untuk bisa adil, itu pertama kita harus bisa memahami sesuatu itu sebagaimana adanya. Kita melihat sebuah negara misalnya, bagaimana kita bisa menilai, memahami negara itu sebagaimana adanya. Baru kita bisa bersikap kepada negara itu dengan sebagaimana mestinya. Ya, meskipun yang pertama itu sangat penting, tetapi tidak menjamin yang kedua itu pasti benar. Jadi yang pertama ada problemnya sendiri, yang kedua juga ada problemnya sendiri. Yang satu masalah pengetahuan dan yang kedua masalah implementasi sikap kedirian kita. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau kita salah memahami sesuatu, kita tidak mungkin bisa adil terhadap sesuatu itu dengan upaya apapun. Kenapa? Karena kita sudah dibatasi, pada fase pertama kita sudah gagal. Bagaimana saya bersikap kepada Mas Sen misalnya? Kalau kita tidak tahu Mas Sen sebagaimana adanya, maka akan ada kecenderungan sikap saya terhadap Mas Sen menjadi tidak pas, tidak proporsional. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu dilihat dari situasi atau perspektif yang itu. Ada lagi kalau kita ambil perspektif dari kalau kita kaitkan dengan hukum-hukum agama. Yang saya tahu adil tingkat paling rendah itu adalah pada saat dia memahami kewajiban sebagai kewajiban, ya, dan memahami sesuatu yang haram sebagai yang haram. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan yang wajib dan tidak pernah menyentuh yang haram. Nah, maka dia dalam istilah itu, dalam perspektif itu dia disebut adil. Dan itu adil pada skala standar.
menurut yang saya tahu itu adalah adil yang paling rendah. Nah, nanti adil itu dikaitkan dengan adilnya seorang saksi, ya. Itu punya kategori sendiri. Adilnya seseorang yang dia itu di dalam masalah fikih, ya. Adilnya orang yang boleh berpoligami, nah, itu ada kategorinya sendiri. Adilnya seseorang yang boleh jadi imam sholat, itu ada kategorinya sendiri. Adilnya orang yang boleh menjadi imam sholat Jumat, itu ada kategorinya sendiri. Adilnya seorang hakim, itu ada kategorinya sendiri. Nah, jadi itu masing-masing ada kategori adil, tetapi yang saya pahami kategori minimal adil itu adalah seseorang yang dia tidak pernah menyentuh yang haram dan tidak pernah meninggalkan yang wajib. Itu kalau menggunakan perspektif pendekatan hukum agama. Nanti ada lagi yang adil tingkatnya seorang utusan Tuhan. Ada kategori adil juga di situ. Ada adil yang terkait merupakan persyaratan seorang mujtahid, seorang faqih, seorang ahli fikih. Itu juga ada syarat adil bagi seorang yang berwenang untuk menafsiri ayat. Di sana juga ada kategori dan syarat adil. Ya, seperti itu. Itu nanti ada grade-grade-nya sendiri. Adilnya seorang saksi itu beda dengan adilnya seorang hakim, misalnya begitu. Ya, tetapi yang saya ingin sharingkan adalah adil pada tingkat yang paling dasar. Jadi minimal sebuah pribadi itu disebut pribadi yang adil, ya, itu adalah pada saat seseorang tidak pernah meninggalkan yang wajib dan tidak pernah menyentuh yang haram. Apabila dia pernah menyentuh yang haram atau meninggalkan yang wajib, dia sudah terbukti secara nalar dan secara urfi, ya, secara hukum sosial bahwa dia sudah bertaubat dari masalah itu dan sudah menunjukkan perubahan yang valid bahwa dia sudah bertaubat dari meninggalkan kewajiban dan dia sudah bertaubat dari menyentuh yang haram. Itu yang saya tahu kalau perspektifnya adalah hukum-hukum agama. Yang lebih global adalah tadi itu, dia memahami sesuatu sebagaimana adanya, kemudian dilanjutkan dengan mensikapi sesuatu sebagaimana mestinya. Yang lebih global lagi, adil itu adalah proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sepatu jangan taruh di kepala, itu bentuk tidak proporsional. Jangan menaruh peci tapi di bawah kaki. Itu termasuk sesuatu yang tidak proporsional. Meskipun sama-sama memasukkan kancing baju ke lubangnya, tetapi kalau tidak sesuai tertibnya, itu juga tidak adil. Mestinya kancing baju itu untuk yang paling bawah, tapi dia masukkan ke lubang kancing yang paling atas. Itu juga tidak adil. Jadi tidak adil itu sangat luas sekali. Ada yang terkait dengan hal-hal yang fisik, dan ada yang lebih serius lagi, adil dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah, pemikiran. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu adil dalam kaitannya dengan spiritual. Masing-masing itu ada graduasinya sendiri-sendiri, ada ukuran-ukurannya sendiri. Itu yang saya tahu tentang adil. Nah, bagaimana kita bisa bersikap adil? Ya, kita bisa dengan 3 perspektif tadi. Kita berusaha untuk proporsional. Ya, kalau saya laki-laki itu proporsionalnya bagaimana? Kan ada kan perbedaan dengan perempuan. Ya, pria itu mempunyai spesifikasi tertentu sehingga juga ada proporsional tertentunya. Para perempuan juga mempunyai spesifikasi tertentunya, maka dia juga mempunyai proporsi yang tertentunya juga. Nah, yang pasti kalau laki-laki hamil itu tidak proporsional.
contoh kasusnya seperti itu, dan seterusnya. Jadi masing-masing itu ada proporsionalitasnya. Kalau saya berbicara dengan anak TK, itu saya jadikan sama pada saat saya bicara sama mahasiswa, jelas saya tidak proporsional. Jadi untuk bicara pun kita juga harus proporsional kepada siapa saya berbicara. Ya, seorang profesor di kampus, bahasa, gaya, intonasi, dan lain-lainnya yang terkait dengan komunikasinya, pada saat dia pulang menghadapi anaknya yang masih balita, itu harus berubah total. Ya, proporsinya berbeda. Ya, seperti itulah. Jadi satu kata ini memang luar biasa, adil. Satu kata, tapi cakupannya luar biasa luasnya. Dan nanti pada pembahasan tauhid, itu sentral dari sifat-sifat Allah itu ada pada sifat ini, adil. Ya. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, iya, tetapi dalam keadilan. Ya. Allah memberi, iya, tapi dalam skala proporsional. Jadi bukan sama rata sama rasa. Kalau adil juga dimaknakan sama rata sama rasa, itu justru kontradiktif dengan keadilan. Karena tidak proporsional sama rata sama rasa itu. Karena masing-masing punya proporsi yang berbeda-beda. Kalau bajunya orang yang gemuk dipakaikan kepada anaknya yang kurus, itu juga tidak proporsional. Jadi bahkan memberi baju kepada anaknya pun tidak boleh sama rata dan sama rasa. Ada proporsionalitas. Kalau yang besar dibelikan laptop, apakah yang bayi juga dibelikan laptop? Itu tidak proporsional. Jadi yang saya dulu pernah terjebak itu memahami adil sebagai sama rata sama rasa. Kalau hidung saya, hidung orang lain mancung, kenapa saya diberi hidung pesek? Di mana keadilannya? Nah, itu saya sudah terjebak pada definisi adil yang sama rata sama rasa. Padahal sama rata dan sama rasa itu bukan makna dari keadilan. Keadilan adalah proporsional. Yang kecil, ya proporsionalnya kecil, yang besar proporsionalnya besar. Yang pandai dapat nilai lebih baik daripada yang kurang pandai, maka nilainya juga harus di bawah yang lebih pandai. Yang berusaha lebih serius perlu diapresiasi, yang nyontek meskipun benar harus dihukum. Ya, tapi itu nanti mengkait kalau untuk bisa adil kita tidak boleh menggunakan cara berpikir orientasi hasil. Ya, orientasi hasil itu misalnya antara Indonesia dengan Filipina mana yang menang. Kalau kita orientasi menang, itu akan terjadi ketidakadilan. Tapi kalau orientasi perjuangan dengan benar, orientasi untuk menunjukkan prestasi yang santun dan baik, tidak melanggar aturan, nah, idealnya main sepak bola dengan benar, dengan tertib, dengan santun, tidak tidak curang, tidak main kasar misalnya. Ya, itu akan lebih mendorong kepada sikap-sikap yang proporsional. Tapi kalau motivasinya sudah kalah menang, wah itu bahaya, karena bisa menghalalkan segala cara. Ya, kurang lebih seperti itu apa yang saya bisa sharingkan tentang masalah adil, dan itu sangat global. Dalam pembahasan sifat-sifat Tuhan, kalau kita tidak mensentralkan kepada sifat adil ini, semua menjadi tidak proporsional. Jadi seakan-akan begini, Allah pengasih, penyayang, ya semaunya sendiri, begitu ya. Allah kan maha kuasa, berbuat apa saja terserah dia. Itu kalau kita lupa bahwa sentra dari semua sifat-sifat Allah itu ada pada sifat al-adil ini. Ya, semua di dalam skala keadilan. Pada saat memberikan pendidikan, pada saat memberikan rahmat, pada saat memberikan roh kehidupan, pada saat memberikan roh keberadaan, semua dalam skala proporsional. Kalau kita tidak memusatkan sifat-sifat Allah itu dalam sifat adil, itu bisa overlapping. Jadi seakan-akan, ya siapa yang mau diberi petunjuk sama Allah, ya dapat petunjuk dia.
dapat hidayah, barang siapa yang tidak dikasih ya tidak, misalnya seperti itu. Oh nanti itu justru akan kontradiktif dengan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Kurang lebih begitu Mas Abias. Mudah-mudahan tidak puas dan saya ingin lanjut berikutnya. Saya kembalikan kepada bos. Iya baik, terima kasih Siwo. Kita kembali terima SMS ya Siwo ya. Terima telepon di 021 398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Nur Ali di Cimanggis. Nur Ali Cimanggis ya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam. Bisa lebih keras? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Iwo ya, mengenai tentang Pak Nur Ali bisa tolong dikecilkan saja volume radionya Pak. Ini Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ini mengenai Allah ini kan ya. Yang pertama kali diciptakan olehnya itu apa Pak Siwo? Menurut Pak Siwo itu. Iya. Baik. Ada rahasia apa? Setelah Allah menciptakan Nabi Adam itu, makhluk-makhluk disuruh sujud padanya itu. Sedangkan yang wajib disujud itu kan seharusnya kan Allah gitu. Itu ada rahasia apa Pak? Saya kira cuma itu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sam, ya, bisa dibantu? Yang mana? Tadi ada suaranya bergelombang. Ya jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Ya? Yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa di dunia ini? Yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Dan kemudian Allah menciptakan yang pertama untuk manusia adalah Nabi Adam. Dan katanya saya nggak bisa dengar itu gimana? Gimana sih, Wo? Saya sulit mendengarnya. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu ada siapa? Kemudian? Siapa? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu siapa? Mungkin konotasinya benda apa mungkin, atau apa, makhluk apa gitu ya. Kemudian di dunia ini yang diciptakan pertama kali adalah Adam, Nabi Adam. Lantas diharuskan, banyak makhluk yang diharuskan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sementara itu dalam satu sisi bahwa yang harus disujuti atau disembah itu adalah Allah. Menurut Siwo seperti apa? Aduh, saya belum bisa nangkap nih. Bisa agak keras dan kalem. Ya oke, gini sih Wo. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itu, yaitu paham. Ya oleh Allah itu adalah makhluk apa, begitu ya. Kemudian sementara yang kita ketahui yang diciptakan itu adalah pertama adalah Adam, Nabi Adam, untuk manusia, ya Ciwo. Kemudian juga saat itu diharuskan semua makhluk untuk menyembah atau bersujud kepada Nabi Adam. Dan saat itu semua makhluk diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, sementara itu di satu sisi bahwa yang patut untuk disembah dan disujuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik itu gitu? Betul. Ya, terima kasih. Tadi Mas siapa saya nggak dengar. Nur Ali. Langsung ke namanya Nur Ali sih, Wo. Ya, ke masalahnya. Namanya Mas Nur Ali ya. Apa atau siapa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Itu satu. Kemudian yang kedua tentang perintah sujud kepada Adam. Yuk. Teman-teman, saya tadi di depan agak lupa ini bahwa mohon jangan dilupakan bahwa saya ini sekedar teman sharing, bukan narasumber dan bukan rujukan. Maka hati-hati mencermati informasinya. Ambil yang benar, tolak yang tidak benar, gitu ya. Dan saya men-sharingkan pemahaman ini terbatasi dengan pemahaman saya. Jadi saya tidak sedang mewakili siapapun atau mewakili pihak manapun, kecuali sekedar mewakili
diri saya dan pemahaman saya. Sehingga kalau ada penyampaian saya yang salah, itu yang salah saya. Ya, saya tidak berani mengatakan menurut mazhab ini atau menurut agama ini atau menurut kebenaran, itu saya tidak berani karena memang saya tidak layak mewakili itu. Karena kalau saya mengatakan menurut Islam misalnya, kemudian yang saya katakan itu salah, akhirnya yang ikut Islam kan ikut salah gitu. Atau begini, menurut Imam Ghazali misalnya, kemudian ternyata yang saya sampaikan itu tidak sesuai yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, maka saya sudah menurunkan citra dari Imam Ghazali itu. Dan apalagi kemudian menurut ayat, nah dan seterusnya, itu saya hindari. Agar bias-bias yang sudah menjebak saya sekian tahun itu, saya tidak ikut melestarikan adanya budaya jebakan-jebakan seperti itu, hanya dalam rangka menguatkan pendapat saya. Ya, menurut ayat ini, padahal saya belum tentu benar mengatakan itu baru sepanjang menurut yang saya pahami loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya mengingat ulang kembali saja. Nah, kita masuk ke topik, siapakah ciptaan Allah yang pertama, yang paling awal mungkin gitu. Saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami, tapi saya mohon maaf, saya terbatasi oleh istilah-istilah teknis. Ya, istilah teknis apakah itu? Saya menjelaskannya agak sulit karena ini sesuatu yang tidak sederhana. Tetapi bagi yang pernah mendalami, mencermati istilah-istilah yang akan saya sampaikan, mungkin lebih mudah untuk memahami apa maksud saya, apa pemahaman yang akan saya sharingkan itu. Ya, siapakah ciptaan Allah yang pertama? Ya, kalau menggunakan istilah, saya mudah sebetulnya menjawab. Yang diciptakan pertama oleh Allah adalah sebuah makhluk yang diberi predikat al-aqlul awal. Tapi saya sangat memaklumi kalau istilah ini sangat tidak populer di masyarakat. Ya, apa itu al-aqlul awal? Ya gitu ya. Tapi bagi yang pernah masuk ke pendalaman masalah-masalah ini, dan itu agak filosofis memang, itu mungkin paham apa yang saya maksudkan. Paling tidak lebih bisa memahami daripada orang yang belum masuk ke pembahasan-pembahasan dan terkait dengan istilah itu. Terus saya bagaimana ya menjawabnya? Karena untuk menjelaskan apakah al-aqlul awal itu sangat tidak mudah dan bahkan sangat sulit. Ya, tapi yang kalau pertanyaannya siapakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, itu dalam istilah-istilah teknis disebut sebagai al-aqlul awal. Ya, jadi yang diciptakan oleh Allah itu adalah akal, tapi akal yang paling awal. Baru kemudian ada akibat-akibat di bawah al-aqlul awal itu. Nah, nanti ada sistem hierarki kepenciptaan. Jadi kalimat kun fayakun itu bukan jadilah maka jadilah, itu tanpa proses. Yang saya pahami di sana ada huruf fa ya, di dalam pelajaran tafsir saya itu bermakna proses. Jadi siapakah yang menciptakan anak saya? Allah. Tapi prosesnya itu menunggu buyut nenek saya melewati saya, kemudian ada anak saya. Ya, itu keterkaitan dengan keberadaan anak saya sebagai manusia. Tetapi keberadaan dalam makna spiritual, itu nanti ada pembahasannya lagi. Keberadaan anak saya sebagai manusia yang punya jasmani dan rohani itu ya betul, itu yang menciptakan Allah, iya, kun fayakunnya Allah, iya, tetapi ada proses di sana. Nah, prosesnya itu lewat kakek
nenek buyut saya, ya lewat saya dan istri, nah kemudian ada anak saya. Jadi pemahaman dulu saya punya pemahaman kun fayakun dibandingkan pemahaman saya dengan kata yang sama yaitu kun fayakun, itu mempunyai konsep pemahaman yang sangat jauh berbeda. Ya misalnya seperti itu. Nah kemudian pada gradasi atau step atau yang paling awal ya, itu apakah dan siapakah yang diciptakan oleh Allah, saya hanya bisa menjawab dia adalah al-aqlul awal. Dan pada saat terciptanya al-aqlul awal itu tidak ada istilah pertama, karena pertama itu adalah urutan yang terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Maka pada saat itu ruang dan waktu belum ada, jadi tidak bisa dipertanyakan dengan siapa ciptaan yang paling awal. Ya misalnya seperti itu kan tambah rumit loh. Itu yang saya pahami. Kemudian terkait dengan ada perintah dari Tuhan pada saat penciptaan Adam, itu malaikat dan jin, yang saya tahu itu bukan semua makhluk ya, malaikat dan jin pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Nah di sini masalahnya adalah bagaimana memahami makna kalimat bersujud itu. Kalau bersujud dimaknai menyembah, itu pasti kontradiktif. Masa Allah memerintah menyembah selain Allah? Kan Allah lah yang salah nanti, karena yang berhak disembah kan hanya Allah. Sementara Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk menyembah Adam. Ya enggak lah. Nah bagaimana memahami kata as-sajad di situ, sujud di situ? Nah disitulah pentingnya fungsi para ahli tafsir. Kalau kita hanya memahami ayat masuk sendiri, sudah pasti subjektivitasnya luar biasa, sehingga terjadi bentuk salah paham yang tidak sengaja, itu menjadi luar biasa. Itulah makanya untuk masuk ke masalah memahami wahyu, memahami ayat, itu butuh masuk dengan tertib disiplin tertentu, tidak boleh asal masuk. Itu antara lain gitu. Nah saya tentu tidak berani masuk ke ayat ini karena itu memang bukan kapasitas saya. Saya hanya mensharingkan apa yang bisa saya tangkap pada saat saya belajar tafsir dari yang saya anggap ahli tafsir, dan saya mendapatkan pemahaman dari proses pembelajaran itu. Ya. Tapi apakah pemahaman saya itu sudah sesuai dengan maksud wahyu itu, maksud ayat itu? Wah, saya tidak berani. Tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan bisa jadi yang saya terima dari guru saya itu mungkin terjadi subjektivitas saya, sehingga yang saya pahami belum tentu yang dimaksudkan oleh guru yang mendidik saya di dalam ilmu tafsir itu. Ya, disitulah kita harus proporsional menempatkan diri kita. Kalau kita tidak ada jaminan, ya jangan mengatasnamakan sesuatu. Kalau kita tidak punya jaminan bahwa apa yang saya pahami itu persis seperti yang diajarkan oleh guru saya, kita nggak boleh bilang menurut guru saya, nggak boleh. Itu overlapping, itu menyalahi kaidah proporsionalitas. Karena bisa jadi yang saya pahami itu mungkin baru sekian persen, 3%, 5%, 50% dari apa yang dimaksudkan oleh guru saya. Kalau guru saya sendiri juga masih ada kemungkinan subjektivitas dalam memahami ayat, Pak Guru itu juga nggak boleh bilang menurut ayat ini, juga nggak boleh begitu, meskipun dia sudah memenuhi syarat sebagai ahli tafsir ayat. Ya, yang berhak mengatakan menurut ayat ini itu hanya orang yang memang sudah menyatu kepribadiannya dengan ayat itu. Ya, misalnya orang-orang suci itu.
sekarang saya mau cerita apa yang saya tangkap. Saya ingat pada mungkin 7 tahun yang lalu di acara ini, tetapi waktu itu pas acara khusus Ramadan di jam 3 pagi, 1 jam setiap malam selama 30 hari, selama 1 bulan itu, membahas tentang stasiun-stasiun tauhid. Nah, kemudian pada stasiun pertama, kalau saya tidak salah ingat urutannya, tapi kayaknya enggak lupa. Nanti ada begini, bahwa kenapa iblis itu menjadi iblis, itu dia gagalnya di stasiun kelima. Stasiun pertama lulus, dia tauhidnya dahsyat, jauh lebih baik dari saya, ya itu menurut ukuran saya. Stasiun kedua dia juga lulus, stasiun ketiga, stasiun keempat dia lulus, jatuhnya di stasiun kelima, yaitu tentang tauhid wilayah, tauhidul wilayah. Nah, saya bisa memahami itu pada saat saya mempelajari tafsir, bukan mempelajari ya, diajari tafsir terkait dengan ayat yang terkait dengan yang ditanyakan tadi oleh Mas atau Pak siapa itu, terkait dengan perintah sujud, perintah Allah, malaikat dan jin itu untuk sujud kepada Adam. Nah, di situ yang saya pahami adalah penegasan posisi makom kepemimpinan Adam yang dia menjadi khalifatullah. Jadi sujud di situ dalam makna gitu, memposisikan bahwa Adam itu adalah wakilku, Adam itu utusanku, Adam itu khalifahku, disebut sebagai khalifatullah. Disinilah posisi yang kemudian ditolak oleh oleh seseorang yang dari bangsa jin itu, ya, dengan alasan bahwa dia kan anak kecil gitu ya, dia kan baru lahir kemarin, sementara saya sudah senior, jadi di situ ada penyakit senioritas. Kemudian juga ada penyakit kesombongan bahwa saya ini mengabdimu sudah sekian lama, kenapa saya harus ada di bawah dia. Jadi ada kasus yang membuat dia jatuh dari tauhidnya itu pada fase tauhid tahap kelima. Pertama, kedua, ketiga, keempat dia lolos. Pada tahap kelima, yaitu tentang tauhidul wilayah, tauhid tentang kepemimpinan hierarki ilahiyah, jatuh di situ. Jadi yang saya pahami kemudian bahwa dimaksudkan sujud di situ itu memposisikan bahwa Adam ini pemimpinmu, Adam ini utusanku. Nah, disitulah kemudian ada ketidakrelaan yang kemudian yang tidak rela itu kemudian diberi nama iblis, ya, yang istilah terkenalnya karena kesombongan dirinya. Sepanjang yang saya tahu, di mana letak kesombongannya, yaitu dia menyombongkan bibit dirinya, yaitu bahwa dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Dia mempermasalahkan tentang dia tidak mau menjadi di bawah dia karena bibitnya dari saya kok gitu. Kemudian yang kedua yaitu masalah senioritas, merasa lebih tua, merasa lebih lama dia menghamba kepada Tuhan, kepada Allah. Kok tiba-tiba dia yang dijadikan pemimpin, gitu ya. Ya, dan kasus itu dalam sejarah kayaknya berulang-ulang. Banyak yang menolak kebenaran itu karena dua faktor itu, yaitu tentang keturunan dan
tentang senioritas. Nah, hati-hati ini bagi para orang-orang tua, termasuk saya, yang kadang-kadang merasa tidak rela kalau dilempati oleh generasi yang lebih muda. Padahal mutu seseorang itu tidak ditentukan oleh berapa umurnya, tidak ditentukan oleh dia bibitnya dari siapa. Meskipun itu mempengaruhi, tetapi yang lebih substantif mutu seseorang itu adalah dari perjuangan menyempurnakan kepribadiannya. Ya, sehingga kalau yang bagus itu seperti Pak Guru yang di lembaga pendidikan formal itu, Pak Guru SMP itu dia merasa bahkan merasa berhasil kalau ada anak didiknya jadi menteri, jadi apa gitu ya. Tapi nanti agak berbeda memang di sistem misalnya ya, sistem keustatan gitu. Muridnya itu kalau punya prestasi lebih baik dari gurunya itu kayaknya itu nggak terima gitu. Ada semacam begitu, dan itu tidak pernah terjadi di sistem keguruan yang di lembaga formal. Tetapi justru di majelis-majelis pengajian itu ada, di komunitas-komunitas yang lebih spiritual itu malah ada. Itu lucu, itu kontradiktif. Nah, karena ada itu tadi penyakit makom, ya, namanya penyakit makom. Makomnya nggak mau kalau mau disalib sama anak didiknya, itu tidak mau gitu ya. Ya semacam begitulah. Kayaknya tidak sulit karena mungkin masing-masing kita itu sudah mengalami hal itu, dan kita melihat kejadian seperti itu di masyarakat juga kayaknya nggak sulit. Bahkan dari pindah majelis taklim saja kita sudah dicemburui. Pindah guru, waduh dia sudah murtad dan seterusnya. Berbeda dengan sistem keguruan yang formal, ya, pendidikan formal itu, kalau ada anak didiknya yang bisa mencapai prestasi tinggi, itu gurunya malah bangga. Wah, tapi nanti bisa terjadi juga penyakit senioritas. Oh, dia bekas muridku loh. Maksudnya itu bahwa saya seniornya dia loh. Gitu. Itu memang harus hati-hati. Penyakit dua itu, yaitu satu penyakit makom dari keturunan, dan yang kedua penyakit senioritas. Itu bisa merusak tauhid. Ya, itu terjadi pada kasus yang diangkat oleh Mas Fulan ini. Ya. Jadi sujud di situ kuncinya ada pada bagaimana memahami kalimat sajadah, sujud. Apa maksudnya sujud? Kalau sujud dimanakan menyembah, itu tidak mungkin. Tidak mungkinnya apa? Karena Allah itulah satu-satunya yang wajib disembah. Mustahil kalau Allah memerintahkan makhluknya untuk menyembah selain dia. Itu mustahil, itu kontradiktif. Secara logika universal itu mudah dipahami. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, saya kembali ke bos. Iya, Siwo, terima kasih untuk siapa tadi yang sudah bertanya, Mas Nur Ali di Cimanggis ya. Ini mungkin ada yang waktunya agak sedikit mepet nih Siwo, mungkin sekitar 5 menit ke depan, tapi mungkin ada SMS yang hampir nyambung dengan apa yang telah Siwo bahas. Mungkin bisa kita coba bacakan nih Siwo ya. Halo Siwo. Yuk. Bisa terdengar Siwo ya? Ya, sedikit paham. Oke. Lanjut deh. Oke, ini dari ya mengenai makom juga tadi Siwo ditanyakan oleh Mbak Muri di Banten. Mbak atau Bapak ini ya, atau Mas mungkin ya. Jika ada orang yang mengaku telah mencapai makom hakikat marifat namun tidak menjalankan sholat, apakah juga ada yang dimaksud dengan sholat sukmo? Dan karena katanya sholat itu yang terpenting adalah dari hati kita sih, ini mungkin ada hubungannya sama yang... Mas Wan. Ya. Saya tidak paham loh, karena nggak dengar dengan penuh. Waduh, gimana jadinya? Saya mendengarnya sangat lemah suaranya. Ya, jadi gini sih, dari Muri di Banten, ya. Katanya jika ada orang yang mengaku telah mencapai makom hakikat, ya, marifat,
namun tidak menjalankan sholat, itu bagaimana menurut Siwo? Ya. Iya, dan juga apakah ada yang dimaksud dengan sholat sukmo? Sholat mustahil. Sukmo. Sholat? Sukmo. Enggak dengar. Sukmo, Siwo. Baca. SUKMO. Sukmo. Sukma. Sukmo. Iya. SUKMO. Iya, MO. Sukmo. Katanya sholat itu yang terpenting dari hati, gitu loh. Oh, maksudnya sholat tapi secara batin mungkin gitu ya? Betul. Ya. Sholat sukmo. Ya. Iya, silakan Siwo. Kita punya waktu sekitar 5 menit ya, Siwo ya. Silakan. Ya. Tapi Pak, ini memang sudah seasonnya SMS. Bukan, ini karena saya menyingkat waktu dan ini pertanyaan yang hampir sama dengan apa yang Siwo tadi sampaikan dari. Iya, silakan. Ada seseorang yang mengaku sudah sampai hakikat, tetapi dia tidak sholat. Ini maksudnya dia orang Muslim kan ya? Iya, betul. Ya kan, setahu saya kalau orang Muslim itu yang dipakai teladan, dipakai alat ukur, dipakai panutan, itu kan Rasulullah Muhammad toh? Iya, betul Siwo. Kalau kita sebagai seorang Muslim, maka kita perlu mengacu kepada panutan yang sudah diutus untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panduan kepada umatnya. Sementara yang dicontohkan kepada Rasul kan enggak gitu.